Nama saya Sherlyn Jonis, BP 23110272. Saya akan membuat tutorial untuk memasukkan file Excel ini ke dalam SPSS. Pertama sekali, tekan file yang berada di atas kiri, cari import data, dan tekan Excel. Lalu masukkan Excel yang ingin Anda import ke dalam SPSS dan tekan open. Selepas keluar seperti ini, tekan sahaja OK. Dan kini data yang berada dalam Excel sudah berjaya diimport ke dalam SPSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dilin bin Rashidi, nomor matriks BP 23110385. Saya akan melakukan clean and compute data. Oke, setelah data dari Excel sudah diimport ke SPSS, kita akan melakukan melabel dan mengisi data-data value, dimana sebagai contohnya jantina, dimana kita copy dan paste, umur juga kita copy dan paste, fakulti kita copy dan paste. Oke, seterusnya kita melakukan value untuk jantina. Kita tekan ini dan kita tambah dan letakkan value dengan nomor 1 dan label ada untuk lelaki, dan value yang kedua adalah untuk perempuan. Lepas itu kita akan tekan OK dan kita akan lihat sini terdapat value yang sudah diisi. Begitu juga dengan umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, nama university, jenis university, dan lokasi university. Oke, selepas saja kita sudah selesai melakukan label dan value bagi data-data tersebut, kita akan menukarkan nama kepada setiap soalan mengikut rubrik. Contohnya di sini, dimana pada bagian B, yaitu untuk soalan 1 dan soalan 10, kita akan menukarkan kepada B1 untuk soalan 1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan juga B10. Kemudian kita akan melakukan copy dan paste pada bagian label. Begitu juga untuk SWLS dan semua soalan. Kita copy dan paste saja. Oke, inilah hasilnya. Oke, selepas saja kita sudah copy and paste untuk pada bagian label, seterusnya kita akan letakkan value bagi soalan-soalan tersebut. Seperti ini, yang value pertama itu label bagi sangat tidak setuju.
Yang kedua agak tidak setuju. Yang ketiga dikit. Dikit tidak setuju. 4 neutral. 5 sedikit setuju. 6 enggak setuju, dan yang ketujuh sangat setuju. Terus kita akan tekan OK, dan kemudian kita akan melakukan copy dan paste pada soalan bagian 10. Begitu juga kepada soalan bagian C, D, dan E. Di sini kita memvaluekan mengikut daripada soalan rubrik seperti ini, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 dan sampai ke 7 pada bagian B. Begitu juga pada bagian C, di mana 1 sampai 7, di mana yang 1 sangat tidak setuju dan 7 adalah sangat setuju. Dan pada bagian D juga begitu, kehidupan yang paling baik, kehidupan paling teruk. Dan juga pada bagian I, di mana 0 sampai 10, 10 hingga 0, 9 10 sangat bahagia, dan 0 sangat tidak bahagia. Oke, selesai saja dari PPT kita. Selepas saja kita melabelkan dan membuatkan data clean, labelkan value ini, kita akan melakukan compute, di mana pertama kita akan tekan transform, tekan compute variable, dan akan mengeluarkan pop-up seperti ini. Dan kita akan melakukan yang pertama target variable, kita akan lakukan sini CE total, dan kemudian untuk function group kita akan tekan pada statistical, dan untuk function and special variable kita akan tekan sum, dan sini akan mengeluarkan formula ataupun rumus, dan sini kita akan memasukkan B1, kemudian B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan juga B10. Dan kemudian kita akan tekan OK. Kemudian data tersebut akan berada di sini untuk si total. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Roland Majunah, BP 23110308. Sekarang saya akan membentangkan tentang cara buat statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan bagi mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang data yang telah dikumpulkan dengan membuat ringkasan atau rumusan tentang suatu data. Dalam ini statistik deskriptif ini kita akan dapat mode, median, julat, variance, sama sisian piawaian. Dan sekarang dan pemboleh ubah yang saya akan gunakan untuk membuatkan analisis statistik deskriptif ini adalah jantina, umur fakulti, program pengajian, tahun pengajian, dan nama university. Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara dia untuk buat statistik deskriptif nih. Pertama sekali kita akan pergi kepada analyze dan deskriptif statistik.
terus kita akan pilih frequencies dan kita masukkan kita punya pemboleh ubah, which is tadi jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, sama nama university. Lepas itu kita akan pilih statistik ini, kita akan pilih pada kotak ini, kita akan pilih ini dan pilih di dalam ini, kita akan di center ini kita akan min, minion sama mode 3 itu, dan pada di sini kita akan pilih ini minimum dan maksimum serta itu sahaja buat ini, dan kita akan tekan continue. Pada chat pula kita akan ambil ini, kita akan pilih pada kotak ini kita akan pilih histogram with normal curve, dan kita tekan continue. Lepas itu kita akan tekan OK, dan inilah hasil daripada kita punya tadi. Ini dia. Ini bagi statistik dia, kita dapat di sini jantina, ini umur, ini fakulti, ini program pengajian, ini tahun pengajian, dan ini nama university. Bagi kalau jantina pula kita tengok kekerapan dia 26, perempuan 34, bersama 43% dan 56.7%. Bagi umur pula kita dapat tengok inilah kekerapan dia. Kalau 20 tahun 1 orang, 21 tahun 7 orang, 17 orang. Kalau 22 tahun 28, 23 10, 24 2 orang, 25 1 orang, dan 32 tahun adalah 1 orang. Bagi fakulti pula ini kita dapat lihat fakulti yang ada, dan ini adalah kekerapan dia, ini adalah percentage dia. Bagi program pengajian kita dapat lihat di sini paling tinggi adalah sainsukan, which is 26 orang bersamaan 43.33%, dan tempat kedua dia adalah keusahawanan, which is 5 orang 88.3%. Bagi tahun pengajian kita dapat lihat pelajar tahun 2 lebih banyak, paling banyak, which is 61.7%, dan university yang paling banyak adalah University Malaysia Sabah, yaitu UMS, yaitu sebanyak 58 orang bersamaan 96.7%. Majority memang dari UMS. Dan ini dia, kita dapat tengok dia punya kekerapan jantina, ini umur, ini tahun pengajian, ini, dan juga ini statistik lain-lain lagi. Ini sama macam tadi lah. Bagi jantina ini, dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Nicole Iliana Presley, BP 23110482. Saya akan teruskan untuk bahagian analisis ANOVA Sehala ini. ANOVA Sehala ialah satu analisis yang digunakan untuk kita melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara purata antara 3 kumpulan atau lebih. Jadi untuk membuat analisis ANOVA Sehala ini, sekarang kita berada dalam variable view. Untuk membuat analisis ANOVA Sehala, pergi kepada analyze di atas ini, kemudian compare means and proportions, dan terus kepada one way ANOVA. Untuk dependent list dan vector di sini kita tentukan melalui apa yang terdapat di sini. Untuk dependent list saya memilih ekstraversi, kebersetujuan, keberhemahan, kestabilan emosi, dan keterbukaan kepada pengalaman, dan juga satisfaction with life skill.
Manakala untuk vektor saya akan memilih tahun pengajian. Kemudian pergi kepada options. Di sini dalam statistik ini pilih descriptive dan juga homogeneity of variance test dan juga means plot. Kemudian continue. Dan disebabkan tahun pengajian ini faktor tahun pengajian ini mempunyai lebih daripada 2 kumpulan, yaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, lebih daripada 2 kumpulan, maka kita pergi pada post hoc. Dan di bahagian equal variance assume ini pilih to key dan continue. Kemudian OK. Maka inilah output yang dihasilkan. Means plot. Kenapa saya tidak gunakan jantina, umur, jenis university dan lokasi university sebagai faktor dalam analisis ini? Karena pemboleh ubah ini tidak sesuai. Untuk jantina, karena jantina hanya mempunyai 2 kumpulan, yaitu lelaki dan perempuan. Untuk umur pula tidak sesuai, karena umur ini adalah satu pemboleh ubah yang berterusan, continuous variable. Manakala untuk jenis university dan lokasi university juga tidak sesuai. Sebab sekiranya kita tengok di sini, jenis university semuanya ialah university awam, manakala lokasi university pula majority di sini ialah Sabah, hanya 1 Sarawak dan 1 dari Semenanjung. Jadi tidak sesuai untuk membuat analisis ANOVA Sehala. Sebelum analisis dijalankan, saya akan hasilkan graf scatter plot untuk melihat corak hubungan antara 2 pemboleh ubah. Klik pada menu graf, kemudian pilih chart builder dan pilih symbol scatter, kemudian tekan define. Kita hanya akan mengisi paksi Y dan paksi X. Untuk paksi Y, kami memilih CE total, dan untuk paksi X, kami memilih total SWLS. Kemudian klik pada OK. Dan graf pun terhasil. Double klik pada graf dan pilih butang Add Fit Line Add Total. Kemudian close semula. Tekan Edit dan copy chart. Kemudian terhasillah graf kita. Seterusnya saya akan melakukan analisis regresi linear mudah. Klik pada Analyze, kemudian Regression, dan kemudian Linear. Kita hanya akan mengisi dependent dan independent. Untuk dependent, kami memilih CE total. Kemudian independent, kami memilih total SWLS. Kemudian di bawah tidak perlu disentuh dan klik pada statistics.
Pastikan estimates dan model fit telah pun ditandakan. Dan terus tekan continue. Kemudian klik pada plots. Kita akan mengisi Y dan juga X. Untuk Y, kita akan mengisi Z residual. Dan untuk X, kita akan mengisi Z predicted value. Pastikan normal probability plot dipilih, kemudian tekan continue. Seterusnya tekan OK. Dan output kita pun telah terhasil. Sekian daripada saya.